kekamuan dan kekamuan di rumah tangga kita itu ternyata akibat dari Branch Learner. Hari ini kita akan membahas topik masih dengan tema pernikahan ya Miss ya. Iya, temanya ngobrol tentang pernikahan dan temanya hari ini cukup lumayan berat kata Miss Emma ya. Topik ketiga. Iya, topik ketiga sebelum minggu depan yang terakhir ya. Oh, minggu depan terakhir tentang pernikahan ya. Kita akan hadir lagi di topik-topik yang lain ya di Desember nanti menjelang akhir tahun. Nah, tentang perselingkuhan aja. Tentang perselingkuhan. Ya. Silakan yang mau request topik apa juga boleh ya, DM aja ya. Boleh. Bahas secara parenting, secara pernikahan ya, secara psikologis, kesehatan mental. Ya, kita akan membahas ya. Sekali lagi yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya ya, Branch Learner ini apa? Branch and Learn dan Emma Daily Story kita berkolaborasi untuk membuat IG Live atau mungkin YouTube juga yang bertemakan self grow, relasi dan juga parenting ya. Jadi siapapun boleh mendengarkan, terutama yang di atas 18 tahun ya. Baik, saya menyapa buat yang di YouTube, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video dari Branch and Learn channel ini untuk menjangkau banyak orang yang membutuhkan tema-tema self grow, parenting dan juga relasi ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai nih ya. Topik ketiga tadi apa tuh? Yaitu kita bukan aku dan kamu ya. Bukan aku, bukan kamu, tapi kita ya. Karena pernikahan itu tentang dua individu yang memang bersama-sama ya. Jadi memang sudah bukan aku atau kamu ya. Kadang-kadang banyak banget jargonnya gini, itu tuh anak kamu gitu ya. Mungkin harus diubah jadi anak kita gitu ya, karena memang kepunyaannya adalah bersama ya. Baik, Miss, apa nih arti kita dalam hubungan ya? Tadi kita lagi ngobrol tentang kita ya. Silakan Miss. Ya, jadi memang sekali lagi betul ya, kita itu dalam pernikahan adalah dua pribadi yang berbeda ya. Yang tadi ya, kalau minggu lalu kita tentang beda dan bagaimana mengatasinya. Ya. Tiap orang kita juga memiliki identitas diri. Ya, betul sekali. Jadi tentu saja kita memiliki aku sebagai aku latar belakang, memiliki kamu sebagai kamu adalah latar belakang. Ya. Tetapi dalam hubungan itu ada yang namanya pembagian peran, ya. Nah, di dalam sebuah kesatuan yang memiliki tujuan bersama. Apa sih yang bikin seseorang itu dekat? Ya, apa sih yang bikin seseorang itu bisa bersatu menyatu itu apa? Biasanya dalam komunitas itu adalah harapan dan tujuan mereka bareng-bareng. Ya. Kemudian di dalamnya ada perasaan dan kasih sayang. Nah, jadi kalau di dalam sebuah kata kebersamaan dalam sebuah hubungan itu ada yang namanya menjadi kita karena memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi nanti kalau misalnya papa, mama atau suami istri di sini ya, kalau waktunya berbicara atau mengobrol gitu ya dengan pasangan, coba kalau masing-masing punya tujuan yang berbeda itu biasanya susah menyatu. Ya. Nah, di dalam tujuan itu biasanya nanti akan ada yang namanya pembagian peran, sehingga menjadi kita, ya kita dalam tujuan yang sama dan kamu sebagai apa, aku sebagai apa, atau kita bersama-sama sebagai apa, gitu. Ya. Jadi kita di sini adalah dua pribadi yang memang punya tujuan yang sama gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan, memang perbedaannya diatasi terlebih dahulu ya. Harus bisa mencapai kata sepakat supaya kita bisa bersama-sama saling membagi peran seperti Emma katakan ya, Miss. Lalu yang kedua nih ya, Miss ya. Kenapa pernikahan itu sering banget terjebak sama aku dan kamu gitu. Ini mah bagian aku, ini bagian kamu gitu ya. Iya, tadi pembagian perannya. Iya, benar ya. Jadi, tapi begini ya, memang sekali lagi ya, di dalam sebuah tujuan bersama dan di dalam sebuah hubungan memang ada yang namanya diikat dengan perasaan atau emosi. Iya. Nah, seringkali waktu ketidak terpenuhinya sebuah perasaan atau saling tidak terpenuhinya rasa itu membuat seolah-olah adanya keakuan gitu, kesendirian, sepiannya ada seolah-olah mengapa hanya aku yang lebih banyak berkorban, ya mengapa aku yang memiliki ini dan sebagainya, kamu
aku harus sharing sama kamu gitu ya. Kenapa aku yang lebih tinggi misalnya pendidikannya, kamu tidak bisa mengimbangi. Kenapa kamu begitu ya? Nah itu karena ada bagian sisi perasaan yang mungkin tidak tersentuh dari pasangan lainnya. Nah, tapi apakah seringkali gini kan kita harapnya kita menuntut supaya pasangan kita memenuhi paling nggak empati dan mengerti. Padahal itu dibutuhkan yang namanya skill komunikasi untuk menyampaikan perasaan kita, tapi agar supaya pasangan kita nggak defense atau juga pasangan kita paham. Iya, karena yang terpenting adalah memahami apa yang menjadi perasaan kita terlebih dahulu, baru kita bisa cari solusi bersama mungkin ya Miss ya. Nah itu. Jadi kenapa sih seringkali di rumah tangga itu kebanyakan aku sudah begini atau ini aku karena mungkin tidak tercapainya sebuah perasaan yang koneksi perasaan ya. Betul. Kemudian kedua belah pihak tidak saling memahami. Nah ini paling penting ya. Kenapa di rumah tangga akhirnya ini anak aku, anak kamu gitu ya, atau seringkali aku aja, kamu aja gitu ya, yang berkorban, atau mungkin saya terus yang mengerti, kamu tidak mengerti, itu karena dua-duanya tidak bisa atau belum bisa mencapai saling memberikan rasa aman dalam mengerti perasaan satu dengan yang lain. Ya. Padahal kalau misalnya nih contoh soal pengorbanan ya, kalau misalnya oke lah memang betul salah satu lebih banyak berkorban, tapi yang satu lagi memahami terus bilang makasih ya sayang. Duh aku tuh sangat bersyukur ya ada kamu banyak yang nge-backup aku dalam kondisi aku yang sedang terpuruk misalnya. Nah, jadi pada saat dia merasa itu uang saya, uang kamu sudah membaur, menghilang, karena yang dibutuhkan itu seringkali bukan hanya finansialnya, tapi apa makna perasaan di balik pengorbanan dan finansial itu ya. Bisa juga untuk mencapai impian, bisa juga untuk dihargai, berterima kasih, bisa juga untuk bentuk kasih sayang. Jadi waktu si perasaan itu tidak bisa terakomodir, tidak bisa tervalidasi, jadinya lebih ke keakuan gitu. Betul. Jadi sebenarnya waktu kita melihat nih situasi pernikahan kita ada problem di sisi komunikasi, berarti sebenarnya yang paling dasar adalah perasaan satu dengan yang lain tidak bisa tersampaikan dengan baik. Yaitu adalah skill komunikasi ya. Dan perlu disadari sisanya berantem itu pundung-pundungan kalau bahasa Jerman ya. Atau mungkin apa ya namanya? Mulai berkata aku kamu itu keakuan dan kekamuan di rumah tangga kita itu ternyata akibat dari perasaan yang tidak tersampaikan ya, lewat komunikasi ya. Nah, apa sih Miss yang menghambat ya bahwa tadi komunikasi yang bisa merusak nih ya? Bagaimana caranya supaya aku kamu ini bisa menjadi kita? Nah itu mungkin dari Miss Emma gimana? Ya tadi ya, aku dan kamu bisa menjadi kita dalam kesadaran bahwa kita adalah satu tim di dalam sebuah pernikahan. Ya. Dan sekali lagi tadi kehambatannya adalah pada saat tidak tersampaikan perasaan atau jadi seolah merasa dirugikan. Padahal kalau kita mengasihi seseorang itu pasti kita bayangin coba kalau kita punya sahabat aja, kita itu menraktir ya, memberi ya, kita mau sibuk-sibuk berangkat nyamperin dia dulu gitu ya, dan itu semua happy, itu fun gitu ya. Tapi memang kalau di dalam sebuah pernikahan itu seolah-olah kalau terjadinya terus berlanjut setiap hari ya, seolah-olah menjadi kewajiban, sebuah tuntutan, sehingga tidak merasa seolah kurang dihargai, kurang dimengerti, terlalu banyak pengorbanan, dan sehingga menjadi aku lagi aja lah. Nah, kemudian aku dan kamu itu memang seringkali terjadi kalau mulai ada menarik diri secara emosional. Tadi tidak tersampaikan perasaan, sehingga ya sudahlah aku kayaknya nggak akan bisa dapat nih support emosional dari pasangan aku. Udahlah aku bersama aja tetap bareng, tapi aku sendiri aja dalam buat aku happy, waktu aku curhat atau malah jadi curhatnya ke orang lain. Nah itu ya, jadi sekali lagi untuk dari aku kamu menjadi kita itu tetap harus ada ikatan emosional dengan mengemukakan perasaan, dengan belajar apa adanya, dan deep talk yang baik atau komunikasi yang sehat. Kemudian tadi memiliki tujuan yang sama. Misalnya gini, kita bertujuan bareng-bareng nih satu keluarga ya, atau suami istri aja deh, kita mau liburan misalnya ke Sydney, jangan terlalu jauh lah ya, ke Yogyakarta. Langsung tiba-tiba itu
semua itu kayak adem ayem gitu ya, semua nyiapin ini, nyiapin itu, happy bareng-bareng gitu ya. Apa yang belum, apa yang ada dianggarkan ya, dan sebagainya. Itu kan jadi terbentuk yang namanya kita bersama. Betul. Nah itu ya, jadi tujuan, sekali lagi tujuan dan kedekatan emosional itu harus dipelihara. Betul. Maka dari itu kemarin kita juga sudah sempat membahas mengenai perbedaan ya. Perbedaan itu sebenarnya selalu ada solusinya ya. Selalu ada solusinya, tapi terkadang yang justru jadi problem adalah komunikasi ya. Komunikasi yang bagaimana yang tidak bisa menyampaikan perasaan dengan leluasa, sehingga perasaan tidak tersampaikan, yang ada adalah tangki emosinya penuh dan burnout, atau mungkin menurunkan ekspektasi tapi terlalu jauh turunnya ya, sampai udah di tahap yang tidak peduli tadi ya, saling menjauh, silent treatment ya. Itu ada di video kita sebelumnya ya, silent treatment ya, karena ada 3 manajemen konflik ya Miss Emma ya. Salah satunya adalah yang bom sama bom, saling marah, akhirnya ada permasalahan sedikit, saling menyerang. Ada juga yang kedua adalah silent treatment. Ya, biasanya udah bom gini, akhirnya aku tuh udah tahu frustasi, akhirnya silent treatmentnya udahlah gitu, terserah saja. Jadi gitu, aku elu, itu kan itu masuk ke aku dan kamu ya. Padahal yang terpenting adalah sebenarnya adalah manajemen yang ketiga ya Miss ya, yaitu deep talk, berbicara dari hati ke hati, belajar untuk berbicara, menyiapkan dulu emosi. Iya, belajar untuk saling menerima perasaan, karena perasaan mungkin aja perasaan itu sebenarnya jujur ya. Perasaan itu hal paling jujur. Jadi boleh banget orang marah, boleh banget orang kecewa, boleh banget orang sedih, boleh banget orang tidak setuju, boleh banget orang merasa terhakimi atau merasa direndahkan, diabaikan, itu boleh banget, karena semua perasaan itu terjadi karena interaksi yang mungkin menyebabkan perasaan itu muncul. Tapi yang paling penting bagaimana solusinya untuk ke depan ya. Nah ini harus ada deep talk ya, dan ini harus ada saling pengertian supaya tidak supaya menyamakan tadi tujuannya ya. Kita mau ke rumah tangga dengan bahagia ya, dengan memiliki hubungan yang baik ya. Makanya kadang-kadang kita sekali-kali traveling ya. Traveling itu juga salah satunya seperti kata Miss Emma tadi, ada perencanaan yang akhirnya kita belajar untuk mencari tujuan bersama ya. Dan lagi liburan ya. Traveling itu juga bukan hanya sekedar destinasinya yang penting, bukan sekedar tempatnya atau jajannya, belanjanya, tapi justru traveling itu adalah, atau mungkin berlibur, nggak usah berlibur pun, hari Minggu kita bikin kegiatan itu sebenarnya tujuannya adalah menciptakan yang namanya ikatan emosi dan belajar untuk memiliki satu tujuan bersama ya. Karena jangankan mungkin ibu rumah tangga ya, kadang-kadang kita juga dalam pertemanan kalau pergi bareng tuh kadang-kadang suka ribut juga ya. Tapi seru kan. Pergi bestie pulang enemy gitu kan. Jangan ya. Jadi yang paling penting adalah kita saling mengerti ya. Kalau tidak ada pengertian di komunitas maupun di rumah tangga, ini pun juga akan menjadi sebuah problem ya. Betul ya. Jadi Miss Agatha Martin ya, susah loh ternyata menyampaikan perasaan. Kenapa coba? Karena kalau perempuan ininya gini, aku kan udah kasih kode-kode, atau kenapa sih kok suami aku tuh nggak ngerti-ngerti. Nah memang wanita ya, hai para mami-mami dan ibu-ibu dan para istri, kita ini pengennya suami kita itu bisa membaca pikiran kita. Jadi kita itu sangat sensitif dan semakin tersinggung dan seolah-olah merasa bahwa dia sudah mengerti. Padahal itulah yang harus kita dobrak ya, untuk kita mampu menyampaikan perasaan kita tanpa harus meledak-ledak. Jangan menunggu meledak-ledak. Dan sebaliknya, para pria terhalang untuk menyampaikan perasaannya karena ego, malu dia itu. Mereka tuh benar-benar malu, tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin membuat istrinya khawatir, atau tidak ingin menyinggung istrinya, sehingga keegoan itu pun harus dilatih untuk bisa menyampaikan sesuatu dengan jangan mudah tersinggung. Kan kadang sometimes ya, kalau istri udah nyampein sesuatu ke suami tuh langsung defense, langsung tersinggung, atau ya udahlah, maunya gimana gitu kan, atau solusi. Nah itu sebenarnya saling belajar lah ya. Berarti selain komunikasi, yang kedua tadi kita mendapatkan adalah ego juga ya, jadi ego untuk kita bisa saling merendahkan diri ya, saling berbicara untuk menerima perasaan ya. Kembali lagi saya katakan, perasaan apapun itu bisa muncul karena efek
sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan itu manusiawi dan perlu diterima. Manusiawi dan perlu diterima. Perasaan itu lebih penting, bukan masalahnya yang penting. Ya, perasaannya lebih penting. Masalahnya tuh kan kadang-kadang justru orang fokusnya sama masalahnya, ini terjadi lagi. Padahal mungkin terjadinya karena banyak perasaan yang tidak bisa tersampaikan atau kurangnya rasa aman satu dengan yang lain. Karena paling penting adalah mendengarkan ya. Baik. Lalu yang keempat ya, Miss ya. Yang paling merusak supaya menjadi kita itu apa sih? Yang paling merusak sehingga dalam rumah tangga itu jadi aku kamu dan bukan kita gitu. Ya, nah tadi ya sebenarnya kalau sampai jadinya bukan kita, itu kan ada yang namanya memberi jarak secara emosional. Banyak sekali, hati-hati ya sekarang kalau misalnya bestie-bestie sekalian di sini, sayang-sayang sekalian ya, rekan-rekan sekalian, kalau mendengarkan short ataupun mendengarkan video-video singkat itu topiknya sudahlah kita berada pada titik yang masing-masing saja ya. Jadi kita harus bertahan dengan rumah tangga kita, tapi kita menyelesaikan diri kita sendiri aja, memenuhi kebutuhan emosional. Nah, itu berarti sudah ada yang namanya secara sadar atau mungkin tidak sadar mulai menjauhkan diri secara emosional, ya, secara kedekatan perasaan. Kemudian setelah itu mulai merasa tersakiti kan? Nah, setelah merasa tersakiti, merasa diri paling benar saja atau disebut sering dengan playing victim. Nah, tanpa sadar kita jadinya sepanjang hari itu merasa bahwa kita tersakiti, dia jahat, dia tidak mengerti, saya paling menderita dan sebagainya. Jadi bukan berusaha untuk menyelesaikan hubungan atau memulihkan hubungan, tapi semakin lama semakin jauh dan membangun benteng. Ya, mungkin karena ya keputusan biasanya karena keputusan selalu diambil sepihak ya. Dalam artian mungkin salah satunya juga mungkin karena suami atau istri sudah ada jarak, akhirnya mengambil keputusan sepihak ya, sendiri aja gitu. Ya udah, yang karena urusan saya ini, urusan suami ini, padahal di dalam rumah tangga semua urusan itu dilakukan bersama ya. Lalu akhirnya saling menyalahkan ya, Miss ya, karena utamanya adalah ketidakdekatan atau ada jarak di antara emosi itu, akhirnya saling menyalahkan, saling mungkin playing victim ya, saling menjaga jarak, saling mencari ataupun bisa jadi mencari penyaluran rasa diterima kita di luar ya, dan akhirnya dapat nih, misalkan yang pria mungkin di kantornya dihargai ya, naik terus karirnya, yang wanita mungkin cari komunitas lain mungkin ya, pertemanan atau apa yang bisa menyalurkan kondisinya. Namun itu sebenarnya nggak bikin masalah jadi selesai ya, malah jadi semakin jarak jauh ya. Nah, betul sekali. Kalau misalnya gini ya, contoh pembagian peran, kamu ngerjain apa, aku ngerjain apa, sebenarnya kan itu sudah sah-sah aja ya. Sebenarnya meskipun misalnya yang satu memang harus mengambil keputusan, berarti pasangannya belajar untuk mengikuti karena memang peran dia keputusan. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang adalah salah fokus. Contoh begini, oke, kita memiliki masalah, contoh ada anak yang sakit, kemudian kita ada biaya-biaya lain yang dalam kehidupan ini harus kita kejar. Oke, berarti kita akan fokus secara finansial. Tapi dalam proses yang menjalani finansial, meskipun memang kadang-kadang tidak sama kan, kadang-kadang istri bekerja, suami bekerja, ada yang terlupa kedekatan emosional, atau ada yang harga yang sangat mahal yang harus dibayar, itu kehilangan waktu. Sehingga di situ jarak emosional merenggang. Tadi itu yang Budita sampaikan, bisa jadi akan menemukan kepuasan emosional tempat lain dan tidak segera menyadari untuk kemudian no, saya tidak boleh seperti itu, karena ada perasaan-perasaan tersakiti, perasaan lebih banyak berkorban, perasaan lain. Jadi sometimes dalam rumah tangga itu hati-hati ya, fokus kita itu sebenarnya bukan finansialnya loh. Fokus kita itu bukan keberhasilan prestasi anak, tapi waktu di antara kita, waktu bersama anak, ikatan emosi yang terjadi, suami, Kemudian juga gini, kalau kita mengarahkan fokus kita pada prestasi atau pencapaian ya, itu nanti kita banyak kritik. Harusnya gini, harusnya gitu. Jadi waktu kita bertemu, waktu kita saling mengambil waktu itu seolah-olah ada tekanan untuk dikritik dan disampaikan apa. Itu kita harus pulihkan bahwa terimalah pasangan kita itu apa adanya, sebagaimana dengan kelemahan yang dia miliki dan mungkin juga belum tercapainya cita-cita yang kita harapkan bersama. Atau yang diharapkan salah satu. Iya, betul. Ini juga salah satu hal yang sering dikeluhkan buat banyak pasangan mungkin ya. Gimana nih, Miss, kalau kita itu tidak didengar, atau kita punya perasaan tidak didengar dan kita merasa kalaupun kita ngomong tuh percuma. Bagaimana yang harus dilakukan, Miss?
Nah, perasaan yang tidak tersampaikan Tidak itu ya. sampaikan Nah, itu. jadi begini, itu sebenarnya kan komunikasi yang sehat, ya. Jadi kalau perasaan itu sebelum kita menyampaikan, kita usahakan tidak dalam titik dramatis atau emosional. Nah, kemudian kita harus sadari bahwa saat kita menyampaikan perasaan, kemungkinan orang yang akan kita ajak bicara atau pasangan kita itu pasti ada kemungkinan besar sekitar 80% itu adalah defense. Ya. Ya, jadi gimana dong? Apa nggak usah nyampein lagi perasaan aku simpan lagi dan akhirnya aku asik sendiri, lu gua lagi Karena percuma gitu ya. Mungkin aku pikir seolah-olah. Nah, pahami dulu bahwa pasti dia akan defend dan terimalah dia akan defend, tapi pas perasaan itu sudah tersampaikan. Jadi jadi misalnya gini, oke, aku hari ini mau nyampein perasaan ya, gitu kan. Aku udah tekad nih, hari ini udah nonton live gitu ya, udah nonton live sama Branch and Learner, udah belajar baru, saya mau nyampein. Nah, tapi dalam mau menyampaikan siapin bahwa pasti sekitar 80% reaksi pasangan kita adalah di defense. Defense-nya itu bentuknya seperti apa? Bisa kayak pura-pura nggak dengar, bisa malah menyerang, bisa seolah-olah nggak peduli. Tapi percayalah itu sudah kita sampaikan, dan itu sudah lebih sehat ketimbang tadi kita menarik diri dan marah. Iya. Iya. Kita udah pernah ngobrolin masalah yang waras yang ngalah ya. Karena sebenarnya yang paling penting adalah justru kita salah paham ya, karena pernikahan yang penting adalah komunikasinya ya, walaupun tidak didengar, sepertinya tidak didengar, atau mungkin ada orang-orang yang mungkin justru di masa kecilnya dia tidak didengar oleh orang tuanya ya, sehingga mungkin manifestasi di saat besarnya ya sulit untuk mendengarkan, tapi bisa dimulai dari kita mau ngomong apa adanya ya, karena itu juga mungkin suatu saat akan memulihkan, walaupun nggak gampang prosesnya, bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi sebenarnya waktu kita menyampaikan perasaan kita dengan jujur, itu adalah kita menyelamatkan diri kita sendiri ya. Minimal kalau misalkan kita mau bantu orang lain, kita sendiri harus selamat ya, sebelum ya di pesawat pun sebelum kita bantu anak, disuruhnya kita dulu ya. Jadi waktu kita menyampaikan perasaan kita, mungkin lawan bicara kita, istri atau suami kita tidak menerima ya, tapi minimal itu sudah tersampaikan dan kita jadi orang yang kosong lagi, sehingga kalaupun ada masalah nggak jadi bom lagi atau mungkin jadi silent treatment. Betul banget. Nah, nanti pada waktu secara ilmu hipnoterapi nih ya, jadi kalau kita berada dalam kondisi yang sibuk, mungkin kan sometimes kita nyampein perasaan mungkin nggak selalu bisa suasana lagi minum teh gitu ya, seperti iklan, atau kita lagi hening, atau kita lagi santai, atau juga defense, tapi itu kan masuk tuh ya ke dalam alam bawah sadar. Itu message kita itu nanti ada waktunya itu akan muncul ya kepada pasangan kita pada waktu kesadaran dia agak mulai naik. Nah, nanti dia akan ingat. Jadi sebenarnya mungkin reaksi atau jawaban dari pasangan kita, suami atau istri, belum tentu hari itu juga. Tapi itu sudah ada di hati dia dan nanti akan tersampaikan secara nggak sadar. Dia nanti ingat kata-kata, istriku tadi bilangnya dia sedih banget ya kalau aku gini. Yaudah, aku lain kali mau berubah. Oh, dia tuh merasa berat ya soal uang ini. Aku mau kasih dia hadiah. Nah, misalnya ya. Jadi nanti itu lebih baik tadi ketimbang menarik. Ya, jadi memang perubahan akan terjadi selalu dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi selamatkan diri kita sendiri dulu, terutama di masalah perasaan dan emosi ini ya. Tentunya dengan cara yang asertif, sudah dijelaskan juga di video 2 minggu yang lalu, bagaimana kita menyampaikan secara asertif, tidak menyerang, tapi memang kita berusaha untuk jujur apa adanya perasaan kita. Dan waktu kita menyampaikan perasaan kita jujur itu, diusahakan kita tidak dalam kondisi yang marah. Jadi waktu kita healing, waktu kita self care, waktu kita sedang menurunkan tensi, kita bisa melakukan apapun, tujuannya jelas untuk menurunkan tensi dan bisa ngobrol dengan suami atau istri kita dengan baik, terlepas dari apapun reaksinya ya. Ya, betul. Jadi sekali lagi menyelamatkan diri kita sendiri itu tadi bukan jadi menjauh. Tapi dengan kita mendekat, meskipun tadi reaksi itu belum tentu sesuai apa yang kita harapkan ya. Karena ini memang contohnya apa nih Miss ya, sebelum kita maju, contohnya kira-kira nih, misalkan permasalahannya mungkin ada di suami yang sibuk kerja ya, suami yang sibuk kerja, terus karena dia memang tuntutan pekerjaannya memang seperti itu, dan kita kan nggak mungkin ya suruh suami keluar kerja gitu ya, atau mungkin
gimana ya, marah atau gimana, kita udah tahu sendiri nih suami kita sibuk kerja, tapi kita merasa sendirian ya Miss ya. Lalu anak itu rasanya kurang ya dengan waktu dengan ayahnya atau waktu dengan ibunya. Nah, bagaimana cara yang baik menyampaikannya nih Miss? Nah, dengan kasus ini. berarti kalau gitu gini kan, sensor kita secara harus tahu terbuka dan harus selalu nyala tentang bagaimanakah jarak emosional saya dan pasangan saya. Ya, itu harus kita monitor ketua, lapor ketua gitu. Ada lagunya ya. Itu harus kita radarnya jalan. Jadi bukan radar, aduh dompet tipis, aduh radarnya belum jalan-jalan, bukan, tapi radar kita, oh saya sama suami saya atau saya sama istri saya kok agak mulai masing-masing ya, agak mulai menjauh. Jadi tadi suami itu ternyata memang betul fokusnya demi keluarga, tapi ternyata jarak emosional dia tampaknya tersita perhatian dan kesibukannya pada pekerjaan. Nah, berarti untuk kita menyampaikan hal itu, sebenarnya kita tidak harus secara lugas, "Pak, kamu terlalu sibuk, kita kurang dekat lagi." Bisa juga dengan bahasa kasih. Contohnya, kita mau menyempatkan waktu memijitnya, kalau dia bahasa kasihnya atau kita tiba-tiba bikinin kue, terus makan bersama, memaksakan gitu ya. Nah, kemudian kita baru menyampaikannya, "Pak, I love you," itu dulu ya. Jadi nggak langsung defense, kita kok udah jarang bareng, apakah kita mau ngedate ya malam kapan, papa capek nggak? Nah gitu. Jadi atau papa itu ditunggu loh sama adik mau main misalnya bersama, atau adik tolong anterin. Tapi sekali lagi kita membangun dulu gitu ya kesiapan pasangan kita untuk menerima perasaan kita, dan juga tadi kita sudah ada radar, oh ini ada bahaya, ada mulai agak menjauh secara emosional meskipun bukan berantem, tapi kesibukan masing-masing. Nah itu kita carikan usaha untuk kita bisa kedekatan. Iya, jadi kita memang perlu membangun dulu ikatan emosi, lalu kita melihat ya, setiap orang itu punya bahasa kasih ya Miss ya. Ada yang physical touch, ada yang mungkin word of affirmation ya, perkataan-perkataan yang membangun gitu ya, atau memuji, atau ada juga yang mungkin quality time ya, pelayanan, hadiah ya. Ada baiknya mungkin dites ya dua-duanya kalau mau menikah gitu ya. Biasanya kalau di gereja ada tesnya Miss sebelum menikah gitu. Jadi kita mengetahui bahasa kasih pasangan kita itu apa, sehingga kita tahu waktu mereka terpenuhi lebih mudah untuk bicara ya. Jangan jadi masalah ini banyak kan tidak menyadari bahasa kasih masing-masing, sehingga ya jadi makin berjarak tuh karena tidak terpenuhi. Dan mungkin baik seperti kata Miss Emma, cari waktu yang tepat dan kita ngomong dulu perasaan kita. Kenapa ya kita kayaknya kurang waktu, saya merasa saya kesepian, bagaimana kalau kita minta waktu untuk pergi bersama ya, itu seperti itu. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya langsung, langsung kan dia langsung kayak defense, kan aku bekerja juga buat kalian. Nah, tapi kan beda kalau misalnya kita pijit-pijit dulu, atau kita ya mungkin kalau suami istri kan ada seksnya dulu, atau misalnya juga nyiapin makanan yang dia sukai, kalau tadi bahasa kasihnya pelayanan gitu ya. Kan nanti pas kita menyampaikan itu dia nggak seperti defense, dia merasa oh ya asik juga ya bareng sama keluarga sama anak, memang mungkin lagi nggak ada cuannya, tapi itu juga menyenangkan, itu kebutuhan utama aku. Jadi akan mudah banget tercipta kita pada saat kita sama-sama saling mengisi tangki emosi dengan baik, dan juga kita saling aman untuk mengatakan perasaan ya. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, tadi kita udah ngomong gimana kalau merasa tidak didengarkan ya, tetap harus bicara apa adanya dengan waktu yang tepat. Lalu bagaimana nih Miss ya menyatukan dua nilai yang berbeda. Nilai mungkin di sini adalah nilai kehidupan gitu ya, supaya kita tuh bisa menyatu gitu. Maksudnya value kita menyatu dan jangka panjang. Okay. Jadi misalkan kita komitmen. Ya, dari kita kan dua identitas yang berbeda ya, punya value mungkin yang berbeda. Nah, ini untuk menyatukan menjadi kita itu sebaiknya bagaimana ya Miss? Nah, berarti itu adalah yang disebut dengan komitmen. Bagaimana mempertahankan komitmen seseorang atau mempertahankan komitmen kita di dalam menjalani sebuah pernikahan ya. Tentu saja tadi dengan terus membangun love gitu ya, cinta, membangun kasih sayang di antara kita, itu sebenarnya sudah akan memiliki value yang namanya aku mencintai kamu apa adanya, aku membutuhkan kamu, aku saling mencintai kamu. Nah, yang kedua tadi menjaga kedekatan secara waktu dan secara fisik, itu perlu ya.
Nah, yang ketiga adalah membangun komitmen yang memang dilandaskan tadi ya. Kalau misalnya kita menikah, itu sudah ada istilahnya kita berjanji di hadapan Tuhan, gitu ya. Kita sudah akan memiliki tanggung jawab. Kita juga memiliki kesadaran kita memiliki anak ya, yang kita kasih, yang harus kita jaga. Nah, itu juga adalah suatu bentuk-bentuk mempertahankan hubungan atau membuat ke aku dan kamu itu menjadi kita. Tetapi memang sometimes ya Budita, ada orang-orang yang memiliki masalah berat dari trauma. Ya, ada orang-orang yang memiliki masalah berat mengenai yang namanya tidak loyal. Ya. Nah, apabila memang kita sadari kita memiliki hal-hal seperti itu, kita harus usahakan untuk kita sembuh. Ya. Jadi kita nggak bisa sementara ini mengandalkan diri pasangan kita yang menjadi penyembuh kita. Kita juga harus berusaha untuk sembuh. Memang betul Gen Z berusaha untuk sembuh dulu dalam masalah-masalah psikologis atau mental illness dengan kemudian baru menikah, atau jadi nggak usah menikah misalnya karena belum merasa sembuh. Tapi kan sometimes kita menemukan jodoh kita ya, entah kapan ya, dan kita juga ingin maju bersama. Tapi ternyata kalau kita masih memiliki kecenderungan untuk paranoia atau terlalu curiga, kecenderungan untuk histeria, marah-marah ya, susah anger management, kecenderungan untuk berselingkuh, kecenderungan untuk sedih, terlalu sedih, depresi, itu kita cari upaya untuk kita sembuh. Ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu komitmen kita. Tidak tiba-tiba meninggalkan anak dan istri gitu ya atas dasar ya ketidakseimbangan dalam diri kita sendiri. Iya. Jadi memang justru value ini disatukan justru sebelum menikah ya, Miss ya. Betul. Jadi betul. Tadi ya dalam janji ya. Ya, dan juga akhirnya sama-sama mencari titik tengah dengan deep talk itu ya. Dan memang kita harus mengerti fungsi dan peran baik suami ataupun istri ya, sehingga kita pun juga tahu bahwa memang keputusan memang ada di suami sebagai kepala keluarga, dan istri pun bukan berarti kita di pihak yang lama, tapi waktu kita mengikuti dengan sepenuh hati, maka saya percaya rumah tangga kita menjadi bahagia. Karena banyak orang yang akhirnya bilang gini, saya sih nggak apa-apa makan pakai sederhana, yang penting tuh bahagia gitu, yang penting itu tidak ribut aja ya. Jadi itu memang yang kita usahakan ya. Kalaupun kita memiliki semuanya bukan berarti berusaha itu tidak perlu ya. Tapi kita kan punya level berkat dari Tuhan yang memang sudah disediakan. Sebenarnya itu cukup, tapi seringkali tidak cukup karena kita bermasalah di keluarga ya. Entah itu mungkin anak tidak bisa mengampuni orang tua, atau mungkin orang tua sakit hati sama anak, atau mungkin suami istri saling menyakiti gitu ya. Itu akhirnya yang membuat kita kadang-kadang jadi mengejar sesuatu di luar yang bisa memuaskan apa yang kosong di kita, padahal ternyata tidak bisa digantikan ya, tidak bisa digantikan, dan akan menambah masalah-masalah baru ya. Itu tidak bisa digantikan. Jadi memang mudah-mudahan Branchener semuanya mengerti ya. Dan mungkin terakhir ya Miss ya, terakhir itu tanda hubungan yang sudah hidup baik ya, supaya indikatornya mereka jelas gitu ya para pendengar ya. Kira-kira apa yang membuat hubungan kita ini udah berjalan baik ya, indikatornya? Ya, indikatornya adalah kita menikmati kebersamaan, ya. Karena di situ sudah menyatu ya harapan kita, sudah menyatu dalam tujuan kita, sudah menyatu dalam perasaan kita. Tapi sekali lagi ya, pernikahan itu sebuah perjalanan ya. Ada fasenya yang namanya akan mengalami keterpurukan. Ada fasenya mengalami masalah, tapi juga ada fasenya mengalami kebahagiaan. Dan juga kalau kita bilang bahwa pertumbuhan itu adalah dikatakan matang, itu juga kan ada yang namanya belum masak dulu, ada yang waktu berkembang. Jadi dalam pernikahan itu, kematangan dalam sebuah pernikahan itu nggak beda-beda tiap pasangannya, atau bahkan berbeda-beda tiap dari istri dan suami. Jadi suami saya belum matang, ya bantu dong supaya matang dalam hubungan ini. Oh, istri saya juga belum matang, dibantu untuk matang bersama-sama, dan sehingga pernikahan itu saat sudah matang nyaman. Nah, tapi ada yang namanya tadi proses menerima perbedaan, proses menerima keadaan yang terus apabila bergulat dalam istilahnya kondisi tersebut itu nanti kita bisa ada yang namanya proses menerima. Tapi kalau itu nggak mudah, itu nggak gampang, bisa mungkin berapa tahun pernikahan atau beberapa belas pernikahan sampai kita ya dia tuh memang gitu. Dan itu memang harusnya aku terima, itu kelemahan dia, tapi aku menyayangi dia.
Nah, jadi kesehatan atau rumah tangga yang berhasil itu adalah kita bahagia saat menghadapi pasangan kita. Ya, bukan karena apa? Bukan karena dia perfect, bukan karena dia sudah bisa segalanya, sudah bisa mencukupi, dia sudah bisa menyayangi, dia sudah jadi superhero Superman. Ya, tapi karena dia adalah dia. Iya. Ya, dia adalah dia orang yang kita terima gitu. Iya. Susah nggak Bu Dita? Sulit Ya. Sulit, mendengarnya aja bingung. tapi di balik itu ada kebahagiaan. Tapi ya, kebahagiaan sebenarnya muncul ya dalam kondisi apapun saat kita mulai menerima yang namanya kondisi ya, Betul. kehidupan kita dan adaptif ya, Adaptif ya, betul sekali. Itu adaptif istilah dengan yang apa sangat yang benar. ada ya, karena kita percaya ya kita harus mindful bahwa setiap orang punya porsi yang berbeda, sehingga membandingkan diri itu menjadi haram hukumnya ya. Membandingkan diri menjadi haram hukumnya supaya kita bisa lebih berbahagia ya, terutama dalam membangun kita ini. Dan saya percaya tidak ada satu orang pun yang tidak bisa berubah gitu. Saya percaya setiap orang tuh bisa berubah sekeras apapun orangnya. Tapi yang memang yang paling penting adalah yang mungkin yang lebih mengerti itu yang melakukannya terlebih dahulu. Ya. Ibaratnya gini Bu Miss Agatha Martin ya. Kalau misalnya kita cari yang lain deh, kita tinggalkanlah yang ini dengan ABCD, dengan masalah problematika, kita nggak berusaha bertahan ya, bertahanlah hingga hari ini gitu ya, bertahanlah sedikit lagi. Nah itu kita cari orang yang baru, itu sudah dijamin akan ada tantangan. Iya, sama. Cuman kan jadinya malu juga kalau mau harus ganti lagi kan. Nah, kita tetap aja menerima seseorang itu butuh waktu, butuh proses, butuh air mata, butuh komitmen. Tapi setelah cocok, lasting sampai kakek nenek. Iya betul ya. Kadang-kadang saya juga melihat orang-orang yang sampai kakek nenek, walaupun kondisinya tidak ideal ya, nggak jadi salah satu nggak jadi apa. Bahkan kadang-kadang ada mungkin istrinya akhirnya bertanggung jawab penuh sampai akhir. Itu akan menjadi penderitaan pada saat kita memilih itu sebagai penderitaan. Betul. Tapi waktu kita memilih itu sebagai sebuah penerimaan, tanggung jawab dengan penuh ya, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan bahwa Tuhan ternyata menitipkan kepada kita sebuah kemampuan untuk melewati berbagai hal dalam keluarga. Jadi memang sebaiknya keluarga ini kita selalu bina supaya menjadi kita ya. Iya, bertahan sedikit lebih lama. Itu kata teman saya, sahib saya itu baik sekali ngasih tahu kayak gitu. Bertahanlah sedikit lebih lama. Bertahan. Dan memang cari cara untuk kita selalu bisa healing dan bahagia di tengah harus beradaptasi dengan situasi keluarga ya. Mungkin keluarga itu kan bukan hanya suami istri ya, ada mertua nanti yang mungkin berbeda sekali dengan kita, ada juga mungkin anak ya, ada juga mungkin di keluarga kita sendiri. Tapi paling penting adalah kita berbahagia dengan diri kita sendiri ya. Buat branch learner semuanya ya, nanti Branch and Learn akan mengeluarkan buku Mindful. Oh iya, betul. Supaya kita mampu berbahagia mungkin di tengah badai ini ya. Bagaimana menghadapi kesulitan dalam emosi, pikiran, dan juga badan kita sendiri ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga mungkin di YouTube yang sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Kami berterima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share supaya banyak orang yang nantinya akhirnya mengerti bagaimana membangun hubungan kita dan bukan aku dan kamu. See you. Bye-bye.